Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para saudara-saudara, kawan-kawanku sekalian, kita sebagai orang Indonesia mesti bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Salah satu halnya adalah mensyukuri sebuah nama untuk kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau, yaitu sejarah. Sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syajaroh yang artinya pohon. Tentu pemilihan kata syajaroh untuk mengungkapkan atau menyebut kisah-kisah kejadian di masa lalu ini merupakan penamaan yang betul-betul bernarasi, betul-betul bukan sekedar penamaan. Maksudnya syajaroh atau sejarah itu memiliki arti filosofis. Arti filosofisnya sejarah sebagai sebuah pohon itu memiliki benih, memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, memiliki ranting, bunga, dan buah. Kalau kita lebih sambungkan, sesungguhnya setiap mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui benih permulaan, akar permasalahan, batang pokok pembahasan, ranting-ranting kejadian, juga buah-buah pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita rasakan, manisnya, berdurinya, bergizinya, dan nutrisinya yang berbeda-beda. Teman-temanku sekalian, ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah yang berisi 7 ayat, itu sesungguhnya trailer atau cuplikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ulang dalam sehari 5 kali untuk mengulang sejarah. Sejarah apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sejarah tentang orang-orang yang engkau beri nikmat, yang Allah beri nikmat. Ini trailer. Saat kita membaca ini kita bertanya-tanya, ya. Siapa sebenarnya yang an'amta alaihim? Ya. Ini di surat Al-Fatihah Allah belum selesai ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita bertanya dan bertanya-tanya. Siapa sebenarnya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat? Ya. Itu golongan yang atau sebuah sejarah, kan an'amta itu juga bentuk fi'il madhi. Jadi ada orang-orang masa lalu yang sudah Allah beri nikmat. Ya, sebagai contoh bagi kita yang bisa kita kita tiru jalan kehidupannya. Yang kedua, ternyata setelah itu ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya. Bukan mereka yang dimurkai. Ya. Itu kan kalau kita awal kali membaca Al-Fatihah, ya, kita akan bertanya siapa sebenarnya al-maghdubi alaihim. Terus yang ketiga, waladdallin. Dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Ini tiga hal, tiga golongan. Ini golongan yang sangat besar. Orang-orang yang sudah diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang yang tersesat. Tiga hal ini banyak mewarnai sejarah kehidupan manusia
Ya, masa lalu sebelum kita hidup ini, sebelum kawan-kawan mendengar suara saya ini, ya, detik ini, dan akan sangat mewarnai perjalanan kehidupan kita ke depannya, ya, kehidupan kehidupan ke depannya. Jadi ternyata sehari 5 kali itu kita ini Allah mengangkat kosakata-kosakata yang jadi pikiran-pikiran kita, ya, yang terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Lalu kita mencari di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat apa Allah menerangkan tentang an'amta alaihim, ya, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Terus pada ayat apa saja Allah menerangkan tentang orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang tersesat. Ya. Bagaimana sifat-sifat mereka? Bagaimana sifat-sifat mereka terhadap kaum muslimin? Terhadap orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Ternyata Quran ini banyak menceritakan sejarah. Kalau tadi Al-Fatihah itu adalah salah satu trailer, begitu juga di ayat-ayat lainnya. Ya, banyak cuplikan-cuplikan episode atau momen-momen yang Allah abadikan hanya sekilas terkadang. Tapi di dalamnya ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Momen-momen atau kisah-kisah atau sejarah-sejarah, potongan kecil perbincangan di dalam keluarga antara ayah dan anak, perbincangan antara saudara dengan saudara, perbincangan antara relasi bisnis dengan relasi bisnis, perbincangan antara guru dan murid, perbincangan antara pemimpin dan yang dipimpinnya, yang dipimpinnya, seorang teman dengan seorang temannya, perbincangan antara ayah dan anak, anak dan ayah, perbincangan atau juga potongan-potongan kehidupan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, juga sahabat radhiyallahu anhum, yang semuanya Allah abadikan, yang semuanya Allah kisahkan kembali sebagai sebuah kisah bagi kita dengan satu tujuan, salah satunya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Sesungguhnya semuanya kita ceritakan kisah-kisah utusan-utusan kepada engkau linusabbita bihi fuadak, agar hatimu kokoh, agar hatimu kuat, agar hatimu menancap, agar hatimu tidak goyah. Kita tidak harus merasakan bagaimana pedihnya Ukhdud, tapi kita tahu dari kisah Ashabul Ukhdud bagaimana perjalanannya, bagaimana perjalanan mereka, sehingga kita menganggap rintangan-rintangan kecil setelahnya itu ya kecil gitu ya, tidak terlalu besar, tidak menganggap besar, sehingga kita tidak mudah cengeng, sehingga kita tidak mudah bersedih. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Semoga semakin hari beriring waktu, bertambah usia, kita bertambah juga ilmu, kefahaman, juga amalnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tola umuluhu wa hasuna amaluhu." Yang panjang umurnya,
dan baik pula amalannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat atau bisa diangkat, didiskusikan, silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Semoga bermanfaat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.